Di wilayah perbukitan yang dipagari hutan jati tua, tempat angin membawa aroma tanah kering dan daun gugur, hidup sebuah ajian yang tidak pernah dicari, namun selalu menemukan orang yang tepat. Ajian itu bernama Aji Gulinggang Jati. Ia bukan ilmu untuk menjatuhkan lawan, melainkan ajian yang membuat pemiliknya tetap tegak ketika hidup berusaha menggulingkannya. Seperti pohon jati yang tumbuh perlahan, berakar dalam, dan tidak mudah tumbang meski diterpa musim paling keras. Aji Gulinggang Jati lahir dari kesetiaan pada niat dan keberanian menanggung akibat pilihan sendiri. Tokoh pertama dalam kisah ini adalah Bayu Satmaka, seorang pemuda penjaga ladang jati milik adat desa Ciwalatra. Bayu dikenal pendiam dan sabar, lebih suka bekerja sendirian di antara batang-batang jati tua daripada berbincang panjang dengan orang-orang. Ayahnya dahulu adalah penjaga hutan yang disegani, tetapi meninggal dalam fitnah ketika menolak perintah penguasa yang ingin menebang jati larangan demi kekayaan cepat. Sejak saat itu, Bayu tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup tidak selalu adil. Namun keteguhan adalah satu-satunya cara agar tidak terseret arus kejahatan. Karakter kedua adalah Kilanglang Buana, seorang resi pengembara yang menetap di tengah hutan jati sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada yang tahu asal-usulnya dengan pasti. Rambutnya memutih, kulitnya mengeras oleh cuaca, namun matanya tetap jernih seperti air mata air. Kilanglang adalah penjaga laku dan pengetahuan tentang Aji Gulinggang Jati. Ia percaya bahwa ilmu bukanlah warisan darah, melainkan warisan sikap hidup. Karena itu, ia tidak pernah memilih murid. Justru orang yang tepat akan menemukan jalannya sendiri ke hadapannya. Karakter ketiga adalah Sari Puspaningrum, seorang perempuan desa yang menjadi perawat dan penutur sejarah lisan. Ia hafal kisah-kisah lama, bukan dari kitab, tetapi dari cerita para tetua yang kini telah tiada. Sari memiliki empati yang kuat dan keberanian yang lembut. Ia mengenal Bayu sejak kecil dan menjadi saksi bagaimana kesabaran Bayu perlahan berubah menjadi tekad yang sunyi namun kokoh. Sari percaya bahwa kebenaran harus dijaga dengan hati, bukan dengan amarah. Keseimbangan desa mulai terguncang ketika musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Tanah merekah, mata air mengecil, dan beberapa pohon jati tua mengering tanpa sebab yang jelas. Bayu merasakan ada sesuatu yang salah bukan pada alam, tetapi pada manusia yang telah melanggar sumpah adat. Isu penebangan kembali mencuat, dibungkus janji kemakmuran, tetapi syarat keserakahan. Ketika Bayu mencoba menegur, ia justru diancam dan disudutkan. Mengingatkan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dalam kegelisahannya, Bayu masuk ke hutan jati larangan, mengikuti bisikan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh batin. Di sanalah ia bertemu Kilanglang Buana, yang tengah duduk bersila di bawah jati raksasa berusia ratusan tahun. Sang resi tidak menanyakan tujuan Bayu, seolah telah mengetahui jawabannya. Ia hanya berkata bahwa siapapun yang ingin belajar Aji Gulinggang Jati harus siap menerima kenyataan bahwa ilmu ini tidak menjanjikan kemenangan, hanya keteguhan. Dengan dukungan Sari yang diam-diam menyusul dan menjaga perbekalan, Bayu menjalani laku sunyi selama 7 malam. Ia tidak berpuasa dari makan, melainkan dari keluhan dan keinginan untuk membalas. Setiap malam, Kilanglang meminta Bayu menyandarkan punggungnya pada batang jati dan mendengarkan cerita tanah tentang hujan, panas, luka kapak, dan kesabaran akar. Perlahan, Bayu merasakan perubahan. Bukan kekuatan yang mengalir deras, melainkan ketenangan yang semakin dalam. Ujian sesungguhnya datang ketika kelompok penebang memasuki hutan dengan paksa. Bayu berdiri di hadapan mereka tanpa senjata, hanya dengan Aji Gulinggang Jati yang telah menyatu dalam napas dan langkahnya. Tanah di bawah kakinya terasa berat dan mantap, sementara langkah para penebang menjadi ragu, seolah ada beban yang menekan batin mereka.
Tidak ada teriakan. Tidak ada serangan, hanya keheningan yang membuat niat buruk kehilangan pijakan. Setelah peristiwa itu, hutan jati kembali tenang. Bayu tidak dipuja sebagai pahlawan, tetapi dihormati sebagai penjaga keseimbangan. Kilanglang melanjutkan pengembaraannya, meninggalkan jejak laku, bukan ajian. Sari terus merawat cerita desa, memastikan bahwa generasi berikutnya memahami makna Aji Gulinggang Jati, bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan menggulingkan orang lain, melainkan keteguhan untuk tetap berdiri tanpa menggulingkan nurani sendiri.